Yo Bebsku, Twins is here. Balik lagi sama gue Valerie Kasadewi dan gue Veronica Malasari di Kembar Kepo. Dan kali ini kita mau kepoin another finalis dari Indonesia Next Top Model yang paling bikin ratingnya IATM itu naik, guys. Betul. Dia adalah Audrey. Hai Audrey, terima kasih udah datang ke YouTube channel kita. Kebetulan kita lagi di Bandung nih guys. Jadi Audrey lagi jalan ke Bandung, terus kita udah siap buat kepoin kamu. Kamu udah siap belum? Ya, siap-siap aja sih. Wah, kita sempat udah kepoin Teteh juga. Kemarin sempat ketemu Teteh ya. Kalian tuh ternyata mereka masih berteman tuh after the show, masih temenan sama Teh Flores. Terus kalau boleh sekalian gue tanyain deh, Ayah, siapa lagi masih deket setelah lo keluar dari Indonesia Next Top Model? Kayaknya kalau ketemu masih deket-deket aja ya. Soalnya aku nggak pernah pikirin. Soalnya kalau ketemu ya deket-deket aja. Apalagi kalau Teteh tuh ya aku paling dari dulu paling deket sama Teteh. Terus paling Evelyn gitu. Soalnya umurnya nggak gitu jauh kan. Soalnya kan yang lain tuh pada 24-25 gitu. So gue nggak bakal yang kayak gabut kayak pergi yuk, kayak aneh juga. Takutnya mereka sibuk gitu ya. Sedangkan kamu baru 19 tahun ya? 18. Masih kelas 3 SMA. Oh, ini pas sama kayak umurnya Maulin pas masuk Asia's Next Top Model ya kan? Masih 18 tahun, iya waktu itu dia. Yeah, you have so much ahead of you. Tapi yang paling keren lagi juga gue dengar kalau lo care banget tentang pendidikan dan kayak udah mulai apply banyak banget tuh gue lihat dari Kagani. Yang kemarin kita tahu kan, oke, di Leiden udah keterima nih ya Belanda. Terus tiba-tiba lo kayak daftar ini lagi, daftar itu lagi. Jadi sebenarnya tuh lo mau jurusan apa belum tahu. Kalau jurusan sih kayak udah pasti yang berhubungan social science atau politics itu sih. Nah, kalau di mana tuh pengen bangetnya Leiden. Tapi kalau yang lain tuh aku daftar aja gitu loh, siapa tahu kan keterima. Terus kalau keterima kamu mau membelah diri gitu apa kan udah keterima. Siapa tahu dia mau double degree cuy. Beda negara double degree-nya. Soalnya kan takutnya nggak keterima di Leiden kan. Soalnya aku pikir kayak di Leiden susah banget nggak dapet ya, jadi daftar aja yang lain gitu. Seingat aku untuk jurusan kamu kayaknya Leiden itu top ranking berapa di dunia? Kalau Leiden tuh International Relations kalau nggak salah mungkin 1 atau berapa gitu. Makanya takut nggak keterima ya. Masih top 10-nya lah ya. Oke, keren loh. Ini menurut gue ini salah satu hal yang bisa karena banyak juga exposure dari IATM, terus kayak lo juga terekspos, jadi ini kayak ngasih tahu juga nih buat pemirsa semua yang di rumah, teman-teman babes tuh kalau kayak modeling tuh gak harus modeling doang, kayak lo bisa mengejar pendidikan, mengejar mimpi sambil melakukan modeling gitu. Jadi gue sih bilangnya kalau lo cita-citanya kayak banyak kayak gitu dan intinya tuh lo mau jadi supermodel. Supermodel sekarang bukan cuma yang ada di cover majalah manapun, tapi menurut gue supermodel lo bisa jadi wanita super yang lo capable of doing your passion sama your education dan benar-benar bisa jadi role model gitu loh bagi teman-teman semua. Mungkin di sini kan banyak yang masih lebih kecil-kecil kan dari kamu, mungkin masih SMP, banyak yang pengen jadi model juga. Nah, kamu punya ini nggak sih pesan nih buat teman-teman yang pengen jadi model terkait dengan pendidikan, atau menurut kamu seberapa penting sih pendidikan buat seorang model? Menurut aku nggak view-nya kayak pendidikan untuk seorang model ya, seberapa penting pendidikan untuk seorang model. Karena menurut aku tuh buat setiap orang tuh pendidikan penting, karena kayak banyak orang di luar sana udah ngejar pendidikan itu kan. Nah, menurut aku kayak pendidikan itu open so much doors gitu kan, bukan cuma buat kerja atau apa, karena kayak beda gitu loh orang belajar. Jadi apakah itu yang menjadi alasan kamu mendirikan sebuah organisasi ya ini yang bernama Kelas BC? Boleh ceritain nggak sih Kelas BC ini asal usulnya, dan kayak kenapa kamu kan udah modeling ya, udah belajar, terus kamu sempet lagi gitu buat bikin something else? Jadi tuh kan ya udah aku cerita aja ya kan. Cerita dong. Suaranya gede gitu ya, suara. Iya. Kan tadi udah kan kita. Jadi tuh sebenarnya setiap bulan keluarga aku ngasih sembako gitu kan di panti asuhan deket rumah. Itu bener-bener deket tuh, kayak berapa meter ya? Meter 1 kilo dapat. Terus kadang aku pikiran kan, aku tuh juga lagi
lagi ceritanya krisis atau apa lagi galau lah, pokoknya galau banget kayak gila gue hidup ngapain ya gitu kan. Terus kayak aku mikir kan, aku lagi nganterin sembako juga nih ke panti asuhannya. Terus aku mikir kan, daripada aku bukan cuma sih kan, daripada hanya ngasih barang ke mereka, aku sekalian ngasih waktu aku sama berbagi knowledge gitu loh. Soalnya kan ternyata mereka juga seneng ketemu aku, belajar bareng, mereka seneng gitu kan. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa. Amazing. Terus aku lihat salah satu kaos yang kamu pakai itu kaos Bye Bye Plastic Bag. Apakah kamu tergabung di Bye Bye Plastic Bag Jakarta atau gimana? Sebenarnya enggak sih, cuma waktu itu sempet ngebantuin mereka pas lagi event kan, aku bantuin ngurusin. Soalnya temen aku gabung di Bye Bye Plastic Bag Jakarta, terus aku bantuin aja. And sometimes kayak kalau dia perlu bantuan aku bantu, kalau aku perlu bantuan dia juga bantu. Jadi kayak ceritanya collab gitu. Oh nice. Ini keren banget ya menurut aku. Kayak di umur 18 itu emang kadang-kadang masih labil-labilnya. Kalau dulu gue mungkin masih belum kepikiran mau ngapain gitu. Nah cuma sekarang dengan adanya apa sih namanya, ya mungkin sosial media dan lain-lain, kamu juga terpapar dengan kayak campaign-campaign Bye Bye Plastic Bag. Kamu juga udah mulai mikirin kayak dari seumur gini tuh udah tahu kepikiran gitu ya, kayak mau ngapain gitu di dunia itu. Nggak cuma buat diri lo sendiri, kayak bisa sharing knowledge juga, bisa bantuin campaign orang. Itu keren banget. Nah terus kayak kamu pas pertama kali nih daftar INTM gitu kan, terus keterima gitu kan, ini kan berarti something yang bakal beda banget gitu kan daripada kehidupan kamu sehari-hari yang akhirnya itu juga jadi tahu gitu berdasarkan proses syuting kamu yang panjang gitu nih latar belakangnya Audrey. Nah tapi kan kamu udah tahu dong apa yang bakal kamu hadapin nih gitu, kamu harus benar-benar truly mandiri gitu, keluar dari rumah kira-kira bakal nyampe 3 bulan gitu kan. Kamu waktu itu mikir apa sih, terus kayak persiapan kamu gimana tuh sebelum masuk time house, model house? Aku tuh mikir kan aku tadi nggak mikirnya nggak bakal masuk, aku daftar aja. Jadi kamu daftar sendiri? Enggak, diminta sama manajer aku Kayak daftar agency. Kayak oke daftar yuk, kayak oh ya udah. Soalnya kan aku mikir ya kayak ini kayak ceritanya aku mikirnya kayak tahun terakhir aku nih. Aku kan ceritanya kalau mau kuliah just in case aku kuliahnya di luar, kalau misalnya nggak di Indo lagi ya sekalian lah daftar aja, kayak nggak kenapa-napa juga kan. Nating tulus lah Nating ya. tulus gitu ya. Terus ya udah masuk. Tapi aku bener-bener nggak mikir tentang drama, tentang cuci piring sendiri, apalah. Ya udah aku cuma mikir kayak packing sama aku kelarin tugas-tugas yang aku bisa. Soalnya kan aku masih sekolah kan. Udah gitu mau ujian juga. Jadi izinnya gimana? makanya aku Izinnya gimana kamu? makanya setelah diterima aku bingung kan. Nah sekarang izinnya gimana? Soalnya pas staff krunya nanya gitu, nanya ke aku, Audrey ini beneran bisa, kamu beneran dibolehin sama sekolah? Aku bilang aja kan, bisa, soalnya aku nggak tahu bakal diterima. Aku bilang aja bisa. Pokoknya keterima dulu aja gitu Terima ya? dulu aja kan. Terus pas dibilang masuk, nah sekarang mikir, oke izinnya gimana ya? Itu jadi izinnya gimana? Jadi telepon sama kepala sekolah. Oh my god, bukan kepala sekolah. Sampai ada Jimit segala. Terus kayak aku sih bilangnya kan INTM tuh dia bilang kira-kira 4 bulanan ya. Aku bilang aja paling 2 bulan. Soalnya aku mikir kayak paling seminggu pulang. Ih, gak boleh gitu. Kamu emang gak ada target sampai ke top delta gitu pas masuk INTM? Belum pikiran. Belum kepikiran? Iya, jadi belum Kalau mikir mau seminggu izinnya tuh kan- gimana waktu itu. Pas seminggu tuh kan berarti cuman Itu baru bikin promo Itu kayak. bikin promo. Baru kayak Audrey 17 tahun gitu. Itu seminggu tuh. Kayak aku mikir kayak paling seminggu 2 minggu, soalnya kan aku belum tahu kontestan yang lain tuh kayak gimana, kayak mereka tuh secakep apa sih, sekeren apa, jadi kayak masuk aja dulu gitu. Tapi kan kamu nggak tahu kalau misalnya bakalan ada kontestan-kontestan yang dari agensi yang sama kayak kamu. Kamu nggak tahu sama sekali berarti waktu itu? Nggak tahu, aku cuma tahu dia, soalnya kan kita sempat satu agensi. Jadi ya Sekarang satu agensi juga. iya, maksudnya kan satu agensi di gym, kakak dari gym kan, Iya. di gym, terus kita ke kick, jadi kayak kontak Kick tuh kayak kick dari gym terus jadi di kick manajemen gitu ya. Kenapa namanya kick gitu ya? Aduh. Anyway, aku penasaran kamu di gym dari kapan ya? Kamu pertama aku kali dari 2018.
Aku tahu sih. Tahu dong, I do my research. Serem banget. Aku belum nggak tahu gitu loh. Oh, gue pernah tahu. Oh ya, Jadi tahun berapa? 2018. 2018 itu awal karir modeling kamu pas masuk gym atau sebelumnya kamu udah pernah masuk manajemen lain atau mungkin pernah ikut kompetisi modeling lain? Belum soalnya aku waktu itu iseng-iseng ikut kelas Kimi Jayanti kan, terus dikenalin sama Kangga, terus masuk gym. Udah gitu. Oh gitu. Iya sih, dan tinggi kamu juga emang kalau di gym itu dia senang banget sama Indonesian face sih salah satunya. Jadi ya muka-muka Indonesia, wakil Indonesia itu pasti menarik gitu ya. Terus tadi sebenarnya datang dari model house belum kelar. Jadi packingnya tuh belum nyampe rumah nih tadi. Melipir dulu belok, ya kan sekarang balik lagi. Terus kamu packing nih, hal apa yang kamu paling penting banget sih hati bawa nih berbulan-bulan gitu? Ada nggak sih hal-hal mungkin kayak boneka kamu atau kayak hal-hal yang sentimental gitu? Aku jujur nggak kepikiran, soalnya ya nggak kepikiran aja kan. Tapi pas aku lihat di kertasnya kayak ada list gitu harus bawa apa aja kan. Terus ada tulisan bawa hal yang sentimental untuk kamu. Bawa apaan ya hal sentimental? Pacar gue, emak gue, bapak gue gitu. Paling HP, tapi kan nggak boleh, makanya simpen gitu. Jadi apa yang kamu bawa? Aku iseng aja bawa boneka kucing. Boneka kucing. Iya. Ya ampun, itu boneka kamu dari dulu kala. Setahun 2 tahun. Oh, cuma satu itu doang. Terus sisanya apa lagi tuh yang penting buat kamu? Apakah skincare kah yang penting atau baju kah? Baju lah penting. Kita pakai apa? Paling banyak baju jadi kamu bawa. Nggak bawa makanan? Nggak boleh. Oh, nggak kayak Teteh. Teteh kan udah dibilang nggak boleh tetep bawa cilok, ya kan? Micin. Micin, bumbu segala bumbu. Ya katanya diangkat semua ya tuh. Aku bawa teh. Oh iya, aku lupa, teh itu penting banget buat aku. Kayak aku setiap makan aku harus minum teh. Nggak tahu kenapa. Kayak mulut aneh kalau minum teh. Terus diambil. Terus kayak diambil deh, atau aku lupa bawa. Soalnya pokoknya nggak ada di koper. Kayak gone. Dia bisa lupa antara itu teh diambil atau dia lupa bawa gitu ya. Pokoknya nggak ada. Aku nyarinya teh aku mana. Soalnya tuh kita dikasih teh kan, tapi kita nggak boleh tiap hari. Pokoknya kayak siapa gitu yang bikin peraturan kayak sehari cuma serumah cuma bisa 2 teh. Teh aja dihitungin labelnya. Emang saya ngeteh sudah bisa 2 orang dari 16. Jadi kayak ditaruh di gelas gede gitu loh, baru dituang, terus ditambahin air. Kok diseduhnya harus berkali-kali ya. Jadi Iya, jadi nggak ada lagi lo sekali ngeteh buang gitu ya. Biasanya aku gitu kan awal tuh gitu, sekali ngeteh berapa kali celup-celup buang, terus gimana? Jangan ntar abis, udah. Di rumah aku banyak soalnya gitu ya. Ini seru nih, tadi gue juga sempet nontonin episode tentang perebutan makanan yang dimana lo tuh lagi diem-diem aja ya kan. Lo lagi cuman berpartisipasi di situ, terus tiba-tiba lo tersebut kan namanya sama Ilen kan. Jadi Audrey makannya juga banyak, terus lo tiba-tiba baper dan nengong. Kenapa sih kamu dikit-dikit nangis, Beb? Enggak tuh, jadi sebelumnya tuh sebelum meeting itu udah ada GSK? Bukan, udah ada. Jadi tuh kita bilang ini meeting atau apa ya, itu tuh sebenarnya meeting kedua. Cuma itu yang baru ditanya. Jadi cerita ini kayak pertama kali berantem. Nah kalau nggak salah sehari 2 hari sebelum tuh udah ada meeting nih. Nah ngapain ya meetingnya? Pokoknya tuh Bagi tiket. Iya, lagi bagi tiket sama ngomongin soal makanan kan. Nggak tahu kenapa ngomongin makanan, kalau makanan juga banyak kan. Jadi aku sama Flores lagi tidur siang tuh, lagi minding our own business ya. Terus tiba-tiba dipanggil, Teteh, Audrey sini. Aku duduk kan, terus tiba-tiba dibilangin, Audrey makanya jangan banyak-banyak ya. Terus aku kaget kan, emang aku makannya banyak ya. Kan awalnya sih dia lagi ngebahas tentang Sharon dulu kan. Awalnya kayak Sharon makannya banyak nih. Terus si Yumi belain nih, kayak ini kan tentang porsi. Kalau gua makan berkali-kali tapi dikit-dikit sama lo makan 2 kali banyak kan kayak gimana gitu. Terus tiba-tiba kesebut lah tuh nama lo gitu kan. Karena anggapannya tuh kayak mentang-mentang si Gia tuh temen lo atau sekamar sama lo kok padahal makan banyak juga. Emang bener makan lo banyak? Aku sih rasanya enggak sih ya, nggak tahu, aku udah agak lupa ya. Soalnya aku makan aja, cuma aku perhatiin yang lain dong. Maksudnya kayak nggak mungkin aku rakus juga, cuma mungkin kayak ada miscommunication. Soalnya waktu itu lagi makan. Nah waktu itu Shania lagi masak,
terus nggak ada yang habisin, terus aku sama siapa gitu kita habisin aja dong. Iya. Nah aku ngerasa, aduh hari ini aku makannya banyak banget. Nah aku balik ke kamar terus aku bilang, aduh hari ini gue makannya banyak banget. Mungkin dikira makannya banyak. Jadi Salah ngomong ya. iya, sebenarnya kan aku orangnya kayak ya udah ngomong aja ya gitu. Iya, terus Mungkin kenapa-napa atau mungkin emang makannya banyak, nggak tahu sih. Tapi kamu nggak membela diri pas waktu di sana. Ya aku diam aja ya, maksudnya kayak cerita kan lagi dikasih tahu ya, lagi diceramahin, jadi kayak aku bilang aja oh iya. tapi kan sebenarnya yang ngomong itu kan dia finalis juga gitu. Kenapa lo kayak berasa diceramahin sama krunya? sama krunya. Iya, maksudnya kayak lo lagi dimarahin sama orang di luar daripada Oh. the show. Padahal kan di situ yang lagi komentar kan kayak Yage ya sama Yumi. Lo sih bilang lo kayak nggak bisa ngedenger orang marah-marah gitu ya, langsung sedih. Iya tapi bukan karena itu, jadi ceritakan itu meeting yang aku nangis itu meeting kedua kan. Nah yang meeting pertama tuh aku udah nangis juga. Soalnya kayak aku nggak enak gitu kan, kayak aduh ternyata aku makannya banyak jadi aku sedih terus nangis. Ya ampun. Terus baru yang meeting kedua yang nongol di TV, aku tuh Kenapa lo nangis lagi? Tapi kan udah nangis yang kemarin. nggak tahu, aku tuh kepikiran gitu kan, mungkin lagi mau dapet atau gimana. Terus aku tuh nanya, emang aku makannya banyak ya? Kayaknya itu nggak masuk TV. Yang masuk TV tuh aku langsung nangis kalau nggak salah. Iya, emang agak katukatnya agak juga bingung sih gue. Agak jumping. Tapi tiba-tiba lo nangis aja. Iya, makanya mungkin orang bingung kenapa ini orang tiba-tiba nangis gitu, dipotong aja gitu. Udah ada prosesnya gitu. Ada prosesnya, tapi tetap nangis. Oke Babesku, ini sebelum kita nanya-nanya lanjut lagi nih sama Audrey, kita mau ngingetin kalian jangan lupa buat subscribe ya. Dan Audrey juga punya YouTube channel kan? Punya Nah, namanya apa? ODBN kan? Audrey Bianca nih. Nanti linknya kita taruh di description box, jadi kalian jangan lupa subscribe juga. Oke? Nah tadi udah ngomongin tentang kegiatan Audrey di Model House. Nah sekarang gue penasaran nih. Ini gue selalu nanyain sama finalis-finalis yang gue temuin rata-rata. Pertama adalah siapa top 3 versi Audrey dan juga bottom 2 versi Audrey. Dari 16. Dari 16 tapi mungkin keluarin diri kamu ya dari situ. Suka beda-beda sih, cuma dari pertama kali ketemu aja ya. Ya, dari yang pas pertama kali nih first impressionnya. First impression, top 3 aku tuh Ranti, aku nggak tampil sama aja ini yang menang gitu. Ranti, terus siapa ya waktu itu? Yumi, sama satu lagi Gia atau Ilan aku lupa. Semua orang nyebut Gea sih rata-rata. Ya dia datang-datang tuh udah langsung kayak eye catching gitu. Yang lain. Soalnya aku udah kenal dia lama. Oh udah kenal juga. Jadi Iya. kayak oh my god, Gia. Ini lebih lama Gea atau kamu di dunia modeling? Gia. Gia. Iya deh. Gia kayak udah lama banget gitu, kalau nggak salah. Kalau nggak salah pas kita besok sih baru kayak yang jajaran apa sih new facesnya mungkin tahun sebelum kamu. Kayaknya pas kamu masuk aku udah nggak ada deh. Iya. Oh, iya. Aku kayak taunya tuh kayak oh my god, Valerie Veronica ada di James kayak oh mereka mana nih nggak ngomong. Tapi deh kayaknya gue inget banget salah satu ini nggak sih, kan waktu kita selesai Aisyah Next of Model itu kan pasti kita diminta rekomendasikan buat nextnya gitu. Cuman kita emang rekomendasiin waktu itu Jesselyn. Gue jadi penasaran waktu itu. Kita dipegang sama Kangga juga. Kangga, gue inget banget dia ngajuin Gea. Gue inget. Ada lu nggak ya? Buat the next cycle. Gak ada deh. Soalnya kan belum masuk. Belum masuk gym kali ya. Gak ada deh. Nah sih, tapi ada tuh banyak sih new facesnya. Ya kita udah pensiun. Udah pensiun gitu kan ya. Iya kan kayak ada. Kita waktunya sebentar Nggak sekali. pernah nanya. Karena memang abis Asian sama model tuh bukan jadi next model, kita malahan banting setir juga kemana-mana gitu, kesana kemari malahan lebih jarang buat modeling. Kalau kamu gimana nih, abis IMTM ini kamu ngerasa kayak lebih pengen ke arah mana? Aku masih lebih pengen model. Dari semua segi, kan kamu udah enak nih menurut aku ya IMTM, kayak di situ kamu ada challenge divisi lah, ada challenge acting lah, video clip segala macam. Jadi kayak you get to try every bit semuanya dari semua hal. Jadi tetap lebih senangnya modeling. Tapi
kalau ditawarin sih aku pengen, soalnya kayak pengen beneran coba nih kalau di real world, di aplikasinya tuh kayak gimana sih. Soalnya kan aku ngerasa di NTM sama kerja beneran tuh kayak agak beda dikit lah Ya, gitu. kan kalau di NTM kerja juga sebenarnya lo. Iya sih. Tapi dari semuanya, dari kayak catwalk, terus TVC, atau mungkin acting, Sama photoshoot kamu milih apa? Antara catwalk apa photoshoot ya? Misalnya, atau nih satu hari ada job photoshoot sama catwalk, kamu pilih yang Photoshoot. pilih photoshoot, lebih pilih photoshoot. Kenapa tuh? Lebih gede yang photoshoot warnanya. pinter. Ya anak 17 tahun, 18 tahun ini udah mengerti ya bisnis. Iya. Bisnis. Emangnya kamu kalau paling suka tuh kalau udah punya uang, enak nih udah punya uang sendiri dong berarti. Jarang-jarang anak SMA udah punya uangnya sendiri loh, bukan dari hasil minta dari orang tua doang. Kamu paling sering spend berapa sih? Makan. Mantap. Lagi makan di sushi teh gitu, atau enggak sama mama atau yang temen-temen, ini gue aja yang bayar. Gimana tuh mama kamu pertama kali dibayarin sama lo? Bisa aja. Tapi biasa aja. Kayak emang udah kepikiran gitu. Oh ya udah punya duit, nggak apa-apa. Pertama kali itu kamu neraktir orang tua kamu Hmm, after INTM. pertama kali naktir tuh aku beliin baju. Dari hasil modeling. Sebelum NTM udah modeling kan? Punya duit Oh, dari iya, NTM. benar-benar. Iya. Keren loh, wow. Tapi gila. sekarang kalau beli makanan ya pakai uang sendiri, aku lihat dulu harganya satu. Lah, Kalau sama mama tuh kayak pesen-pesen aja kan sekarang. Lihat dulu harganya. Itu perbedaan ya. Oh my god, tapi emang iya sih, dulu kayak kita nggak pernah, itu harganya berapa nggak tahu gitu kan, kalau terus kita mau beli kok gitu. Aduh, sih banget ya ternyata sih kisah lo tuh unik banget gitu loh. Makanya yang kalau gue perhatiin nih ya, setiap kali nama lo menjadi judulnya video INTM tuh, tapi kenapa kayak itu tuh selalu tentang kayak drama-drama rumah tangga. Iya NTM. Kayak apa sih namanya, lo nggak bisa lo bunyi kuku lah, ada lagi yang otak tekan, lo nggak bisa tidur, lo nggak bisa nyuci piringnya nggak bersih kan, Iya. ilain lagi. Itu kayak lo gimana sih ngerasanya ini lagi kompetisi modeling nih, tapi kenapa tiba-tiba lo kayak lebih di highlight sama kayak Master Chef apa? momen-momen kompetisi Rumah tangga housewife. gitu. Ini kan bukan Indonesia Next Housewife gitu ya. Ya dipikir-pikir nggak ada title yang tentang modelingnya. Jadi kayak Audrey, photoshoot apa gitu, Iya. atau nggak sangat andal dalam catwalk gitu, nggak ada ya? Iya, kenapa ya? Harus ditanya TV. Karena kamu tuh memang maksudnya kayak gemes gitu, orang yang mau komentarin fotonya, tapi apa lo baru bisa gunting kuku kan jadi kayak Luna Maya aja greget gitu. Berarti menurut gue ya, seorang Luna Maya aja tuh pasti pernah gunting kuku kaki dia sendiri gitu. Makanya dia tuh shock abis gitu pas tahu kamu, jadi selama ini dipapain siapa? Untung lo gak jawab pedicure sih ya, itu lo masih jawab kayak sama mbak. Gue gak relate gitu ya, karena kita gak punya mbak ya sekarang ini kayak gue juga mungkin gak percaya gitu kalau kaki gue diguntingin sama mbak gitu kan. Soalnya aku kira lumayan normal ya, maksudnya kayak ya nih gue dipotongnya sama mbak gue, udah gitu biasa. Jadi kayak aku ceritanya santai aja. Iya baru pertama kali nih gunting kuku kaki. Ternyata Itu jadi highlight ya. aku nggak expect kayak pas Luna Maya kaget kayak, aku langsung aduh kayaknya salah ngomong. Salah ngomong gitu. Bisa banget. Langsung jadi highlight. Padahal gue pikirnya dia bakal, ini gue juga. Gue pikir dia bakal gitu, tapi dia tuh kayak, gitu banget. Jadi gue pikir, dia berarti pernah gunting kuku kaki sendiri. Gimana pasti pernah, Beb. Gitu kan. Coba kita lihat kuku kaki kita cek sekarang guys. Coba. Aduh belum potong. Gue yang belum potong. Jangan Wow. sedih. Tuh, gue emang kalau sekarang pengennya tuh pedicure. Iya, kalau sekarang kalau dia maunya pengennya pedicure gue sekarang. Karena emang bener ternyata ngeliat lo jauh ya. ternyata ya. Harusnya ya gue beli 3 gunting kuku kaki. Kita challenge gunting kuku kaki harusnya ya. Iya, kalah dong dia. Tapi aku belum bisa loh. Maksudnya Bukan. kayak Mau buat tutorial ini caranya ini, kalau jauh dulu gini nih, deket kan jadinya gini ya kan, terus tuh gunting tuh, nah dari sini deket kan, kira begini kan. lu kalau gini ya jauh dong Kak. Nih, kalau misalnya mau lebih gampang gini, Fer, guntingin gue. Emang sih paling gampang gini ya, deket sama tangan mbaknya ya, tapi gini kan bisa
tuh. Oh. Gini nih lihat Kayak lu pakai rok cuy, itu kelihatan sama kamera gimana? Gini lihat tuh. Tuh. Wow. Tapi kayak lebih keras gitu kan. Iya, kuku kaki beda sama gunting kuku tangan. Lu pakai gunting kuku yang gede, lu pakai gunting kuku tangan di kaki. Jadi judul lagi nih nanti. Aduh. Udah. Ini jangan ngomongin gunting kuku lagi. Udah panjang, ada bisa dilihat di video YouTube yang sama Kak Gani itu udah panjang setajam insert ya kan. Maksudnya house insert. Ini gue pengen nanya nih next. Pasti kan lu udah modeling kira-kira berarti 3 tahun lah ya. Ada nggak sih desainer atau brand yang menjadi impian kamu buat kerja bareng sama mereka? Kalau ada banyak juga nggak apa-apa sih. Oh, paling kayak Sebastian Gunawan or like Bian. Takut. Yakin dong, Tinggi bisa. Oh ya bisa. Bisa. Iya. Bian itu memang one of a kind juga karena dia nggak pernah hadir di beberapa show yang lain. Correct me if I'm wrong. Cuma tapi dia show biasanya tunggal. punya show tunggal doang 1 kali setahun guys. Di Indonesia. Jadi itu bener-bener emang buat para model sih kayak sebuah eksistensi kalau lo bisa ada di show-nya Bian. Gue doain lo akan segera ada di show-nya Bian ya. Amin. Alright, terus nih ya kan yang lebih penasaran lagi nih, mungkin ini jarang dibahas juga gara-gara kebanyakan ngurusin rumah tangga lo nih ya kan. Ntar lama-lama mendingan lo bikin konten sama mbak lo deh gitu ya. Kamu YouTube channel kan, biar terkenal tuh mbak lo kayak mbaknya Gempi gitu. Nah yang gue penasaran nih, dia kan mungkin anggapannya kayak cry baby, terus mungkin dianggapnya kayak manja. Ada nggak sih yang manja-manjain kamu? Kamu tuh punya pacar atau enggak sih? Enggak, udah putus. Tapi putusnya bukan karena nggak dibolehin sama mama kan? Putus karena Boleh pacaran, udah boleh. gimana ya, boleh, tapi Ada batasan. Ada batasan. Oke, ini putusnya sebelum kamu join ITM atau setelah? Sebelum. Sebelumnya sayang banget kamu diputusin padahal Audrey terkenal sekarang. Ini putusin siapa? Kamu atau dia? Dia. Makin nyesel lagi. Terus habis di NTM dia halo lagi nggak? Silaturahmi. Comeback nggak tuh? Comeback nggak dia? Kayaknya enggak sih. Paling kadang Ada nge-DM kamu gitu nggak sih pas abis kamu Paling. keluar dari ITM? enggak sih. Paling kayak dititip salam udah itu aja. Dia nggak ada kayak halo, congrats ya, bla bla bla, nggak ada. Cek dulu ya. Kayaknya ada sekali. Udah itu aja. Terus kamu nggak cek all back kak? Oh. Nggak baper. Ngapain balikan? Enggak. Ya itu dia jomblo, berarti sekarang kamu statusnya jomblo dong? Jomblo. Jomblo. Pasti cowok-cowok di luar sana pada seneng deh ya, tapi jangan Ada syaratnya? Kalau tadi kita habis ngukur tinggi badan sama dia. Syarat-syaratnya itu pertama tinggi lebih dari 173 cm. Kita jadi ngasih syarat ya. Jangan tinggi badan ya, harus tinggi pengetahuan dan pendidikan. Wow. Mohon maaf, ini dia mau kuliah di luar negeri. Jadi harus siap ditinggal. Dan kamu pendidikannya juga nggak boleh kalah. Ya, kita udah kayak kakak-kakaknya yang ngasih syarat buat yang mau sama Audrey. Tapi sebenarnya kalau Audrey sendiri tipe cowok kamu yang kayak gimana sih? Nah, ini kan jarang dibahas nih, biar nanti dibahas nih. Gak apa-apa. Biasanya kalau umur segitu punya tipe cowok. Dulu tuh gue banyak listnya panjang. Iya Sampai sih. akhirnya nggak dapet baru ya udah deh. Coret satu. Coret satu. Kalau yang biasa aku ngomongin sama temen aku ya, kayak lebih yang kayak mirip-mirip Jamet. Jawa metal. Wow. Sumpah, coba ya kalau gitu kita ini kan nggak kebayang ya Jamet versinya dia. Mungkin kita kasih nama-nama artis Indonesia gitu. Oh iya, iya. Ini kalau mungkin kayak kamu Oh, Randy Pangalila. Oh, Randy Pangalila. Kalau kayak Korea Atau enggak Hanji gitu suka rambutnya? nggak? Nggak suka. Aku tuh sukanya yang bener kayak rambutnya gini, terus bisa dikuncir. Wow, berarti kayak kalau lagi panjang rambutnya Kayak Chico Jericho gimana? gitu? Iya, tapi kayak bapak-bapak kan. Iya emang udah Iya betul sih, banget. dia umur segini ya, waktu dulu zaman kita tuh dia masih belum kayak Dia kalau sama waktu. kayak seumuran kita kayak kakak-kakak. Nih kalau Saputra itu tipe kamu bukan? Kalau Reza Rahardian, Bukan. Dia Randy Pangalila tuh yang deket tuh berarti kayak kayak kalau ini Dilan sama si Dilan Iqbal. Jeffrey Nicole, Deva Mahendra,
Iya. Jadi cuma Penyanyi ini Jav. kok Jav sih Jas kali. Jas. Siapa? Ariel Noah. Random banget ya ini untahnya. Ya gue pengen tahu tipe cowoknya itu gimana. Tapi Oke, lu Ariel Noah tuh jamet gitu. Bukan jamet yang kayak gitu, jamet yang keren gitu. Ariel Noah tuh bukan Jawa, Jasnya orang Sunda. Ah, gue kira rambutnya gitu loh, yang lempar gitu kan. Oh bukan. Jawa, mereka tuh mukanya Jawa. Oh. Oh. Tapi bukan yang kayak Ini harus di-cut. oh iya. Oh, ini kita sensor aja semua tanya. Baiklah, itu tadi udah dari fisik ya. Terus sisanya deh kayak poin-poin lainnya nih yang kamu lihat dari seorang cowok jadi pacar kamu. Bisa bahasa Inggris. Maksudnya kayak kalau ngobrol tuh lebih banyak bahasa Inggrisnya gitu loh. Oh gitu. Oke, jadi tadi terakhir bilang tipenya harus bisa bahasa Inggris. Jadi conversationnya harus in English. Jadi kalau buat yang suka komen di TikTok kayak nggak bisa Inggris, itu jangan coba-coba deketin Audrey. Karena mungkin cara hit pertama itu kalau pertama kali ngomong tuh namanya apa coba? Ini pick up line. Capitalize harus in English gitu ya. Coba kalau kalian mau coba Mau mungkin nggak? nyekil si Audrey bisa di kolom komen. nanti Pick up line bahasa Inggris terbaikmu. Jangan Ya. kayak Google Translate ya ketahuan. Gitu. Yang suka main Bumble sama yang suka main Tinder biasanya jago. Wow. Ya, udah pick up line tuh di broadcast. Nyekil apa ya? Nyekil tuh kayak Skill kayak lagi main game ini, tapi nyekil tuh nyekil kamu. kayak apa ya? Ngedeketin kamu. Flip. Oh iya. Terus udah bisa bahasa Inggris apa lagi Beb? Nggak kepikiran sih. Rankingnya harus lebih tinggi dari kamu nggak? Enggak sih. Enggak. Yang penting kayak penting fisiknya dulu. Kamu dari mata atau dari hati gitu ya? Iya. Oke. Tapi yang penting harus smart juga nggak sih? Nanti kamu Terus di- kalau ngobrol jangan nggak nyambung. Jangan awkward. Apalagi ini kamunya udah lumayan introvert ya. Enggak sih, maksudnya kayak nggak introvert banget. Cuma kan kalau misalnya masa aku mulai mencari topik ya, atau mungkin orangnya emang nggak suka aku aja sih. Kamu pernah nggak tapi di PHP-in atau di ghosting cowok? Belum pernah. Amazing. Coba beberapa tahun lagi ya. Kayak Kalau seumuran gue kayaknya pasti pernah merasakan di ghosting di tapi 10 tahun kemudian ya, kan kita bedanya tuh 1 dekade. Iya. Oh ya? Iya. Sekarang apa Pas 19 kan? 18. Oh lebih dari 1 dekade. kita kan kelihatannya sih memang kayak masih 22 tahun. Ini kirain masih kayak 27 26. Iya memang segituan kok. Gak apa-apa, emang cuman skincare enggak sih. Nah, rahasia itu adalah hidup sehat ya teman-teman. Minum air putih dan tidak merokok. Karena kita kan dunia modeling kan emang harus menjaga penampilan banget kan. Kayak dulu juga mindsetnya ya kalau kata Clara kan kayak I only have this face so I have to sell it gitu kan. Jadi ya lu gimana caranya biar awet muda gitu. Baiklah kita udah ngobrolin tipe cowoknya Audrey. Gue sampai bingung nih nanti mau gue jadiin judul apa gitu ya. Udah banyak yang menarik nih. Nah, next question deh nih co-host, tolong jangan gabut. Ini saya mau bacain pertanyaan dari netizen biar agak seneng gitu kan ya mereka. Pas banget masih nyambung nih, jumlah mantan Audrey dan pertama kali pacaran umur berapa? Jumlah mantan 2. Pertama kali pacaran gak? Kelas SMA gitu, SMA atau SMP? SMA. Kan cuma 2 mantannya. Ya, Oh, iya, iya. aku soalnya kita kayak apa ya? Jadi kayak deketnya kapan, jadiannya kapan. Jadi kayak aku nggak bisa pinpoint kapannya gitu loh. Berarti Penting ya banget. pas SMA tapi lah ya kira-kira apa? SMA kan. SMA lah ya. SMA. SMA. Bagus. Oke. Kalau misalnya nanya kontestan paling nyebelin. Siapa? Bukan ke nyebelin sih, lebih ke kayak serem aja. Aku dulu sampai nih, aku bilang aja ya, Ilen. Aku sampai coba nggak gitu. Misalnya kalau ada Ilen, aku coba agak jauh-jauh gitu. Soalnya aku takut aku salah ngapain. Terus aku kayak belum cerita ke siapa-siapa, tapi kayak semenjak kasus cuci piring, aku sekarang kalau habis makan, aku nunggu Ilen ke kamar dulu baru aku cuci piring. Takut diliatin gitu. Ya ampun, saking gak dikerjain dia kayak jadi mentor gitu yang ngeliatin gitu. Master chef banget kayaknya suka ini gimana ya gitu. Tapi dibanding Yubi kamu lebih takut sama Ilen. Iya.
Sama Yumi kamu nggak pernah kena komentar apapun? Kayaknya enggak sih, mungkin pernah cuma enggak kepikiran. Lebih kepikiran pas sama Ilen ya, soalnya dia bener-bener langsung bawa tuh panci ke kamar, ini siapa nih? Siapa ini yang habis goreng telur? Gitu kan, telur yang dipecahin sama Yumi gitu. Terus dia kucuk-kucuk udah nyampe aja tuh, lagi gosok gue. Tapi emang si Ilen tuh gitu, kemarin gue habis ketemu kan sama orangnya, emang dia mah apa tuh namanya, gue awalnya kiranya dia diem-diem aja. Dia to the point banget dia ya. koplak juga gitu ya, terus ya udah kayak bodo amat kan, orangnya bodo amat kan. Dia apa bintangnya apa kemarin? Pisces. Aku juga Pisces. Oh Pisces juga? Oh Pisces. Mungkin belum mature. Kamu Piscesnya tanggal berapa? Mau 28 Maret. 8 Februari. Oh masih deket dong, si Ilen 20. Ya mungkin kita kan beda 7 tahun juga. Iya sih, mungkin Oh ya. iya benar. Tapi emang ya mungkin masih ada mood Mungkin nanti sih kamu dan umur lain-lain. segitu bakal kayak Ilen, agak kayak Ilen gitu ya. Kamu gantian kayak Sudah kena ini soalnya asam garam kehidupan. nanti di Belanda kamu ngerasain tuh tinggal sama orang gitu kan, mungkin di dorm atau di apartemen, kamu gantian bawa teflon ya. Segala nih. Cuci sekarang ditekan. Pakai tenaga. Lo ngepel juga nggak ditekan, cuci nggak ditekan ya gimana? Mau dilus-lus aja deh. Soalnya kelihatannya Kayak di iklan gitu ya, soalnya di iklan kan kan Iya, di iklan kan gini. Satu kali gosok modal luntur. Kucek dua kali kucek baju cekrek putih. Untung ada adegan cuci baju di sana. Ketawa nih baju kotor, siapa lagi nih? Itu gue jadi penasaran baju di sana laundrynya gimana? Laundry. Di laundryin. Jadi kita ada laundry bag itu kita taruh aja. Tapi udah disetrikain juga balik-balik. Kayaknya iya deh. Karena kayak ya langsung dipakai aja. Enak banget. Ini salah satu perbedaan nih. Berarti ini kenikmatan INTM dibanding Asia Sasa Model. Betul. Karena kita nyuci cuma disediain cuci sama dryer, lu nyuci sendiri. Jadi kita kayak setiap minggu tuh ngumpulin ini baju yang putih, kita pada pintar sih untungnya, entah gimana. Mungkin orang luar negeri juga suka mandiri ya, mahal di sana pembantunya Air, listrik mahal. Jadi kita tuh kayak nyatuin baju putih sampai banyak, baru kita cuci satu kali. Kita kayak ayo baju putih gitu. Abis itu kayak baru baju warna-warni. Itu sendiri kita cuci. Walaupun itu ada mbak yang punya rumahnya gitu, mbaknya yang punya rumah maksud gue dari orang Indonesia, ya itu nggak bisa gitu cuci gitu ya. Sorry mbak, di sana bayar pakai dolar ya. Di sana lebih kayak bibi juga sih emang. Gila, aku aja udah pusing soal ngepel, nyapu. Nah tapi itu kita nggak ada tuh, kita masih bersih rumah kan? Enggak Iya. nggak ada waktu soalnya kita kan nggak selama kamu syutingnya, jadi mepet banget. Cuman ada beberapa hari doang yang nggak ada syuting. Jadi kalau suruh nyapu ngepel lagi kayaknya mereka bakal kekurangan konten deh. Jadi dikerjakan mulu soalnya kalau misalnya lagi nggak ada syuting juga tetap syuting buat digitalnya, Iya. buat Instagramnya mereka. Oh. Kita ada dua tim gitu, satu tim buat TV, satu tim digital. Karena mereka ngerti banget zaman itu kayak social media lagi as a big thing, makanya kita suka ada konten-konten yang lucu gitu kan. Nanti. Apa gitu, yang ever apa. Begitulah. Oke, ini menjelang pertanyaan yang udah di akhir penghujung dari video ini. Kayaknya udah nyampe sejam belum sih? Iya. Kalau orang pada request 2 jam sama kamu. Nggak, ini tinggal beberapa pertanyaan terakhir aja. Aku mau nanya buat kamu mungkin bisa ngasih tips buat teman-teman yang pengen sekolah di luar negeri. Kira-kira tipsnya kayak gimana dari milih kampus, milih jurusan, sama cara belajar kamu tuh kayak gimana sih? Oh, jadi ini lebih ke akademik gitu ya? Ini akademik dulu. Tadi kan udah banyak bahas tentang modeling. Kayaknya aku ditanya akademik. Berasa kayak Jerome Paul ya? Berasa kayak mau di Ayunda kan ya? Iya dong, harus jadi the next mau di Ayunda. Enggak, padahal kan kayak ya udah aku masuk kuliah ya. Cuma kalau dari komen orang, reaksi orang kayak kok gue ngerasa kayak mau di Ayunda ya, serasa masuk Harvard. Karena memang ini adalah suatu stigma yang harus kita rubah juga nih dari dunia modeling. Karena di dunia modeling itu dianggapnya model itu just a model. Kalau kita tuh yang jarang banget punya pendidikan yang tinggi dan gak mau punya pendidikan yang tinggi. Kita juga ngerasain dulu waktu zaman modeling ditanya kuliah di mana, gue bilang di Bandung. Terus baru pas gue ditanya lagi di Bandung mana, tebak pasti nggak akan ada yang nebak ITB pertama gitu ya. Terus akhirnya gue bilang ITB, hah? Masa sih anak ITB? Atau nggak, kok anak ITB malah jadi model kayak gitu? Awalnya kita mesti kayak kok malah jadi model? Itu maksud gue, itu teman-teman kita. Dari kalimat itu berarti maksud lo model nggak ada yang bisa masuk ITB? Apa kayak model nggak ada yang pinter? Apa anak ITB nggak mau jadi model? iya kayak gue kayak
males jawabnya. Waktu itu gue kayak iya. Dan gue seneng banget kayak di cycle sekarang juga ada lo yang merepresentasikan kayak yang lain juga pastinya kuliah gitu ya, cuman nggak disorot aja. Nah makanya gue juga ingin menyelipkan pertanyaan-pertanyaan tentang akademik di konten gue Kembar Kepo sama lo. Oke, jadi kayak aku mulai dari mungkin soalnya banyak orang yang nanya kayak cara masuk kuliah luar negeri itu gimana ya, sama ini agak nyambung sama cara belajar aku. Nah kan berarti kalau model berarti kan waktunya agak kepotong juga ya, maksudnya nggak 100% fokus ke sekolah. Dan sebenarnya sih nggak apa-apa sih, normal nggak 100% fokus ke sekolah, soalnya kayak nilai yang tinggi nggak ngejamin lu masuk kuliah. Kayak temen aku yang nilainya udah kayak 195 gitu-gitu, dia nggak keterima kuliah di mana gitu ya. Sebenarnya kayak yang masih pinter itu orangnya. Sebenarnya bagus waktu lu nggak fokus 100% atau even 90% ke sekolah. Soalnya bagusnya tuh kayak lu bisa dedicate your time for something else gitu lah. Jadi kayak misalnya lu gabung organisasi, lebih bagus lagi kalau organisasi sekolah kayak OSIS atau gitu-gitu sebenarnya udah bagus. Cuma kayak if you find the time untuk ikut organisasi di luar sekolah yang lu seneng tuh, itu sebenarnya juga bagus banget. Plus karena mungkin karena gue modeling juga bisa salah satu aspek gue bisa masuk kuliah, as weird as it is. Cuma mungkin kayak orang lihatnya gimana, kenapa aku cantumin model terus bisa keterima, itu hubungannya di mana? Hubungannya tuh kayak yang nge-review acceptance aku tuh orang kayak ngeliat kayak, oh nih orang time managementnya bagus, dia tuh bisa modeling tapi nilai dia tetap bagus, dia juga bisa gini. Jadi kayak kelihatannya dari jauh tuh kelihatannya ya bagus gitu loh. It's not just about grade. Kalau misalnya setuju banget. Dan itu juga tips mungkin kalau yang udah di bangku kuliahan, itu dia tadi juga jangan cuma kupu-kupu kuliah pulang gitu. Yang bakal ngebentuk kita dan membuat kita lebih sukses itu adalah another things that we do gitu. Sama IPK tinggi juga gak akan menjamin kita terima kerja yang bagus. Kalau cara belajarnya nih, kayak gue kulik. Ini ada banyak juga nih kayak semacam platform belajar digital gitu kan, terus les online. Kalau zaman dulu mungkin gue cuma bisa ya bimbel gitu kan ya. Nah kalau sekarang kan ada banyak pilihan. Nah kayak gimana sih cara belajar kamu gitu? Mungkin ada tips and trick juga buat teman-teman di luar sana. Jujur aku nggak pernah bimbel. Terus kan aku pernah coba kayak app belajar gitu kan, tau lah ada ruang guru gitu ya. Aku nggak cocok, kayak nggak bisa aja gitu. Sebenarnya bagus, kayak infonya bagus, cuma aku lebih enak kalau aku cari sendiri gitu loh informasinya. Jadi private juga nggak? Enggak. Mungkin karena nggak sempet aja sih atau nggak kepikiran. Jadi cara aku belajar tuh kalau misalnya guru lagi terangin, aku perhatiin. Jadi lebih kayak inget gitu loh, oh ya gurunya bilang ini. Nah aku tuh orangnya suka banget nyatet. Kayak ya nggak sih, kayak somehow kalau aku lagi catet di buku itu, nggak tau rasanya enak aja gitu di tangan, makanya aku nyatet terus. Jadi kalau setiap mau ulangan atau tes gede gitu, biasa aku cara ngerangkumnya aku tulis ulang gitu. Terus aku nggak baca lagi, jadi kayak langsung inget aja gitu. Soalnya kan emang kalau kita catet, kita kayak inget gitu. Iya, terus cara belajar yang bagus. Enaknya catet pakai pulpen biru. Kenapa? Kayak gampang diinget. Pulpen biru atau pulpen warna-warni. Oh right, itu ya tips dari Audrey, ini unik banget juga ya tips dari dia. Gue gak pernah denger tuh ada orang nyuruh pakai pulpen biru ya kan. Kalau pulpen merah dosennya kali ya. Pulpen biru tuh guys, jadinya bisa lebih masuk. Habis ini aku sold out pulpen biru, tidak ditemukan lagi. Sumpah lucu banget sih Audrey. Oke, kalau gitu terakhir aja nih dari Kembar Kepo kali ini, mungkin aku pengen tahu kayak what's in the future, kayak tadi sih udah sempat kebahas gitu ya, what's next aja sih, kayak dari mungkin dari segi modeling atau dari segi mungkin kamu pengen mengembangkan organisasi kamu, atau apa sih lagi ada di pikiran kamu nih sekarang gitu. Ya, ini anggap aja nih kamu mikir kayak 10 years from now, kayak 1 dekade lagi nih pas lo seumuran gue gitu kan, lo kira-kira udah mau mencapai apa aja sih gitu. Sebenarnya aku kayak kurang suka sih pertanyaan 5 years from now, 10 years from now. Soalnya kayak kita tuh nggak bisa nentuin masa depan kita gitu loh. Karena siapa tahu apa yang kita pengen in 10 years, siapa tahu bisa tercapai tahun depan. Benar. Jadi kayak lebih ke mikir kerjain dari sekarang gitu loh. Jadi kayak, tapi kalau cita-cita ya berarti ya. Cita-cita besar nih yang menurut gue kan, kalau cita-citanya yang di ujung itu kayak butuh
proses gitu. Jadi kira-kira apa tuh yang agak jauh? Kalau yang deket-deket lo udah pasti bisa mencapai gitu, misalnya kayak tadi nih Fashion Chobian mah gue yakin tahun depan pasti akan. Ini yang agak jauh gitu. Agak jauh. Pengen itu sih kayak gedein organisasi aku. Soalnya aku udah lama kan sibuk sekolah sama apa. Pengen jalanin lagi, sama pengen waktu itu ditanyain tuh sama psikologis pas masuk INTM. Iya. Atau ditanya sama siapa itu, kamu cita-cita jadi apa? Terus aku jawab 4. Pengen jadi diplomat, pengen jadi model, pengen jadi aktris, pengen punya cowok kaya. Kayak gini masukin. Gak apa-apa, kamu penerusnya Clara Ratan. Emang baby Clara, emang karena maksudnya ya nanti makin lama pas zaman kamu nanti menikah ya kan, punya anak segala macam, itu biayanya udah makin banyak deh. Dia udah realistis tuh, dia udah tahu kalau makan cinta tuh nggak cukup, tidak mengenyangkan. Bener. Tapi kayaknya ada dua ya, kayak pengetahuan dan juga kayak cuan. Nggak bisa kayak kalau cuan doang kamu juga bisa cari sendiri soalnya kan. Itu dia tadi ya, semoga semua yang dicita-citakan akan Audrey ini tercapai. Semoga bilang amin. Amin. Baiklah, thank you banget Audrey yang mampir ke Kembar Kepo. Yes, sukses selalu buat kamu dan juga buat masa depan kamu, dan good luck nanti apapun pilihan kuliah kamu, kan masih belum bisa nentuin nih kan. Apapun pilihannya, semoga yang terbaik buat kamu. Yeay, dan terakhir kita juga mau ngingetin jangan lupa follow Audrey di Instagram dan juga YouTube channelnya Audrey. Thank you for watching. Dadah.